Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ya, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan penyebab indigo ya, jadi kita akan sampaikan dari kitab gangguan jin ya, mengupas lebih dalam gangguan jin, sihir dan hasad dan cara pengobatannya, karya Ustadz Sunan Al-Asaki hafidhahullah ta'ala. Baik, jadi yang pertama kita ini butuhkan ya, butuh lebih detail lagi agar apa? Agar kita ini bisa memahami ya terkait dengan indigo itu sendiri. Jadi yang pertama teman-teman semuanya ya, jadi indigo ini disebabkan oleh sebab ya sihir wirothi ya. Sihir wirothi ini apa? Sihir dari turunan ya. Sihir yang diwariskan oleh orang tuanya di situ. Seperti itu. Jadi secara sederhana begini. Jadi sihir wirosi itu bisa didefinisikan dengan seorang ibu ya atau bapak yang sudah kena sihir ya. Lalu dari hasil hubungannya itu ya, hubungan biologis maksudnya, itu dari pasangan tersebut itu terjadi kehamilan. Jadi bapak ibunya yang bapak atau si ibu ya yang terkena sihir lalu berhubungan biologis, lalu jadilah hubungan itu janin, jadilah anak gitu loh. Ya. Jadi itu adalah sihir wirothi ya. Jadi sihir yang diturunkan ya, warisan ya, turunan dari orang tuanya. Orang tuanya kena sihir, anaknya juga kena imbasnya. Maka dari itu penting sekali teman-teman semuanya terkait dengan memahami sihir ini gitu loh. Jadi jangan nanti sihir sudah jangan ya. Jangan seperti itu ya. Perlu perhatian khusus ya terkait dengan sihir ini. Di buku ini disebutkan seorang ibu yang mengandung anaknya sedangkan sihirnya sudah menyebar ke dalam tubuhnya sebelum hamil, ya, atau sebelum menikah. Jadi ketika ibu ini mengandung, maka sihir ini akan mencemari janin, terutama pada waktu janin ini berada pada bulan-bulan pertama sampai ketiga masa kehamilan, sehingga menyebabkan sel-sel janin ini melemah dan rentan terhadap penyakit gangguan jin. Jadi bagi orang yang terkena sihir, orang tuanya maka segeralah lakukan ruqyah itu. Agar apa? Agar sihir ini tidak bertahan dalam dirinya. Karena apa? Karena ketika kita masih kena sihir, lalu kita berhubungan biologis, lalu jadilah itu sebagai anak, maka anaknya berpotensi mendapatkan sihir turunan tadi, dimana anaknya akan berpotensi indigo. Seperti itu. Jadi ketika janin itu telah dicamari oleh media sihir ibunya dan media sihir bapaknya melalui sperma, maka janin ini akan rentan terhadap gangguan sihir, hasad dan gangguan jin yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh media sihir yang membuat lemahnya imunitas tubuhnya. Nanti akan berefek kepada anak ya, melahirkan anak yang potensi gangguannya itu besar. Seperti tadi kita sebutkan ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari indigo itu adalah salah satunya sakit-sakitan anaknya. Potensi sekali di situ, ya. Apabila sihir yang menimpa ibunya kuat, media sihir ibunya ini bisa berpindah ke janin. Lalu ketika anak itu lahir dan disusui, maka anak ini akan semakin kuat gangguan sihirnya. Kekuatan pengaruh sihir yang sudah menimpa anak ini akan semakin kuat apabila di mana anak ini dilahirkan dan dibesarkan terdapat buhul-buhul sihir yang ditanam, disiramkan, atau terdapat jimat-jimat dalam rumahnya. Jadi pengaruh gangguan pada anak ini akan lebih kuat lagi ya, jika memang selain ada sihir
yang kena ke ibunya, di situ ada sihir-sihir yang ditanam, sihir-sihir yang disiram atau ditabur, atau terdapat jimat-jimat dalam rumah itu akan memberikan pengaruh negatif yang lebih kuat lagi kepada anak tersebut. Ya, maka itu penting sekali kita membebaskan rumah kita itu dari jimat. Ya, dari barang-barang yang kita pendam di rumah, dari buhul-buhul ya. Seperti itu. Jika ada, ambil, hancurkan. Agar apa? Agar pengaruh-pengaruh dari jimat itu tidak mempengaruhi keluarga kita. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga terkait dengan pengaruh-pengaruh jimat kepada diri kita atau kepada keluarga kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kekuatannya itu tergantung. Jadi kalau cuma terkena sihir ibunya aja, tapi di rumah nggak ada yang mendukung, nggak ada sihir yang ditanam, itu mungkin kekuatan tidak begitu kuat. Tapi kalau sudah dikombinasi, orang tuanya kena sihir, rumahnya juga ada buhul sihirnya, dan di rumah juga ada jimat-jimat ya untuk menangkal sihir itu, maka disitu kompleks ya, kekuatan sihir pada anaknya itu akan lebih kuat. Kemampuan indigonya bisa jadi lebih kuat nanti seperti itu. Selanjutnya, anak-anak yang seperti ini ya biasanya ditandai ciri-ciri ya. Ada ciri-ciri yang bisa kita lihat dari anak-anak yang terindikasi gangguan gangguan sihir warothi ini. Ya, sihir wirothi ini ya. Jadi apa yang bisa kita lihat dari anak kita yang berpotensi, yang ada kemungkinan ada gangguan setan dalam diri anak kita. Ya. Jadi gangguan setan yang di sini adalah gangguan khusus dari orang tua yang kena sihir. Ya. Yang pertama, ya, ciri-ciri pada anaknya itu adalah menangis terus-menerus dan susah untuk dihentikan, bukan karena sebab medis. Jadi suka menangis tanpa sebab, nggak jelas. Ini berpotensi sekali. Ya, kadang sambil menunjuk atau terus memandang ke arah tertentu di dalam rumah karena anak ini melihat jin yang membuatnya takut. Ada kan? Anak-anak kecil ketika dia nangis, oh no, begitu. Itu indikasinya anak itu ada gangguan jin sihir dari leluhurnya, jin sihir dari orang tuanya. Yang kedua, ya, ciri-ciri pada anak itu ya selalu sakit-sakitan atau bahkan tidak mau menyusu pada ibunya. Sehingga yang terjadi apa? Dia tidak mendapatkan hak ASI. Yang harusnya hak ASI itu harus diberikan selama 2 tahun, ya, itu dia tidak mendapatkan. Karena apa? Dengan alasan dia nggak mau nyusu. Sehingga yang terjadi apa? Dikasihlah susu formula. Inilah tipu daya setan di situ. Ya. Kalau susu formula, yang terjadi apa? Kita harus beli. Ya. Kita harus menghabiskan dana sekian. Kalau pakai ASI, gratis. Nah, ya, inilah talbis iblis Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman semuanya ya. Yang selanjutnya, ciri-ciri pada anak yang sedang terganggu sihir wirosi ya adalah bermain dan berbicara sendiri dalam rumah, seolah-olah ada teman bermain dan ada teman yang mengajak dia berbicara. Jika ada anak panjenengan yang sudah seperti itu, maka segeralah ruqyah. Karena berarti dia itu anaknya indigo, ya kan? Punya teman yang tidak kasat mata di situ. Nah, seperti itu teman-teman semua ya. Perlu juga diketahui khusus mengenai perubahan benda-benda di sekitar media sihir itu bisa juga kita jadikan salah satu cara untuk mengetahui letak sihir itu ditanam. Misalkan kita perhatikan struktur tanah, air, pohon dan sekitar rumah pasien, tempat-tempat yang dicurigai. Jadi kalau memang pada waktu kondisi yang seperti itu, anaknya gangguan seperti itu, lalu kita menemukan buhul-buhul, lah segeralah hancurkan. Ada jimat-jimat, hancurkan seluruhnya di situ, teman-teman semuanya. Ya, jadi kita harus peka ya, kita harus mengerti ilmunya agar apa? Agar kita bisa melacak penyebab dari gangguan sihir ini. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, seorang anak yang indigo itu memiliki hubungan erat sekali dengan sihir wirothi. Karena sihir wirothi ini merupakan salah satu sebab seorang anak itu menjadi indigo. Awal mula dari masalah ini adalah dimulai dari masa kehamilan. Ya. Lalu apa yang terjadi terhadap sel-sel tubuh janin dalam fase embrionik? Ya. Fase embrionik ini fase dari pembuahan,
ya, terus janin, embrio, zigot dan seterusnya, seperti itu fase embrionik yang telah dicemar oleh sihir. Dalam 3 bulan awal pembentukan janin, sel tubuh janin sangat sensitif terhadap radiasi internal, yaitu radiasi yang berasal dari material yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernapasan atau injeksi. Jadi media sihir yang belum masuk sebelum hamil dan menyebar dalam tubuh ini semasa kehamilan bisa masuk ke dalam aliran darah dan memasuki tali pusar sehingga mengenai janin. Bisa juga media sihir ini menumpuk di sekitar area rahim, terutama apabila ibunya tersihir dengan tujuan sihir yang untuk menghalangi jodoh, misalkan sihir yang untuk menghalangi punya anak, ta'til al-injab ya, sihir untuk pendarahan ya, dan sihir untuk terhalangnya hubungan intim, sihir Arab di situ. Jadi orang-orang yang terindikasi kena sihir ini, maka anaknya akan berpotensi ya mendapatkan gangguan jin, namanya gangguan jin sihir wirothi. Ya, jadi bukan diwariskan harta warisan, tapi diwariskan gangguan jin. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman semua, banyak sekali kasus ditemukan anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang gangguan jin. Ya, di mana masa itu masih belum balik, itu pasti ada masalah di orang tuanya. Pasti ada masalah di orang tuanya. Kita temukan itu hampir 100% masalahnya seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, kalau ada indikasi anak yang gangguan jin misalkan ya, gangguan jin nasab atau gangguan indigo tadi, jangan usah fokus ke anaknya. Orang tuanya harus dicari tahu dulu mana yang bermasalah, disitulah ruqyah. Jika nggak ketemu, ruqyah suami istrinya plus anaknya bareng-bareng. Nah, itu menjadi solusi teman-teman ya. Apabila media sihir ini kuat, maka akan membahayakan kesehatan janin. Ya. Karena apa? Karena efek gelombang sihir akan menjadi lebih berbahaya jika janin, anak-anak janin adalah anak yang paling sensitif terhadap efek gelombang sihir. Karena sel tubuh mereka membelah dengan sangat cepat, maka sebagian membesar memberikan peluang besar bagi gelombang yang berasal dari sihir untuk mengganggu prosesnya dan merusak sel-sel tersebut. Nah, ini juga mohon maaf ya, ini juga nanti akan ada hubungannya dengan anak yang autism ya, anak yang autis, anak yang cacat mental. Ya, itu bukan biasanya, anak autis itu pasti ya, kita temukan itu ada masalah di orang tuanya. Nah, seperti itu. Setelah janin terkena gelombang sihir, maka setelah lahir anak ini akan memiliki 2 kepribadian, yaitu zohirnya manusia tapi batinnya jin. Jadi sebagian manusia dan sebagian lagi tabiatnya jin, disebabkan oleh adanya pengaruh sihir dari kandungan. Jadi pengaruh sihir dari kandungan akan mencemar sistem saraf anak ini, dan juga jin yang merasuki akan menyebabkan kelima panca inderanya mulai berubah. Jadi sihir dari orang tuanya itu ketika sudah masuk ke dalam anaknya, ya masuk lewat sel-selnya, mempengaruhi sel-selnya, maka di sini juga nanti akan berpengaruh ya kepada 5 panca indera anak itu, ya. Nanti 5 panca indera itu berubah sesuai dengan kemampuan jin, yaitu anak ini memiliki kemampuan mukasyafah dan khawarijul ada. Ya. Mukasyafah itu apa? Terbuka hijabnya, ya, terbuka hijabnya dengan alam jin, dan khawarijul ada ini adalah ini kemampuan yang diberikan oleh setan di situ. Akhirnya anak ini berubah menjadi indigo dan timbul perubahan pada indera penglihatannya. Nih, hati-hati. Anak indigo pasti indera penglihatannya pasti beda dengan indera penglihatan anak-anak normal, di mana indera penglihatan anak ini mulai bisa melihat penampakan jin atau bisa menerawang ya, dan lain-lain yang berhubungan dengan indera penglihatan. Intinya anak ini bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia normal. Tuh, kepekaan pertama ada di matanya di situ. Ya, kenapa? Karena sudah ada setan, sudah ada koneksi, ya, udah terkonek antara dirinya dengan setan di situ. Ya. Yang kedua, indera pendengaran. Anak ini mulai bisa mendengar bisikan-bisikan dari jin tentang hal goib. Dia mendapatkan informasi terkait dengan apa yang terjadi, apa yang bermasalah nanti kamu akan begini, kamu akan begitu, dan seterusnya. Ya, mulai, kalau bahasa saya itu peka pendengarannya. Ya. Yang selanjutnya, indera penciuman. Anak ini memiliki daya cium yang kuat, melebihi daya cium seekor anjing. Dia mencium bau-bauan yang jaraknya jauh, ya, atau bisa menentukan bau-bau dari jenis tertentu dari makanan minuman dengan tepat. Jadi dari sono ya, dari 10 meter dia sudah kedengaran tuh.
seperti itu. Jadi peka, penciumannya itu peka gitu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya indera mengecap, anak ini bisa mengecap jenis-jenis makanan atau minuman dengan tepat sekali. Yang selanjutnya indera peraba, anak ini bisa meraba setiap benda dan bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar, getaran hingga rasa sakit dengan cepat dan tepat. Wah, kalau manusia normal bisa salah dan lambat. Tapi kalau anak yang indikasi indigo ini dia cepat, sensitif sekali. Sensitif ya. Jelasnya anak ini akan menjadi anak indigo yang disebabkan oleh sihir bawaan dari ibunya yang diturunkan atau diwariskan kepadanya ketika ia dalam kandungan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah sihir wirosi ini adalah ibunya kena sihir ya, atau bapaknya kena sihir, atau adanya benda-benda sihir yang ditanam dan disiramkan di rumah di mana anak itu dilahirkan dan dibesarkan. Jadi itu kesimpulan anak indigo yang terpengaruhi karena sihir wirosi. Apabila ketiga faktor di atas ada, maka kekuatan pengaruh sihir terhadap seorang anak itu akan kuat. Akibatnya kekebalan tubuhnya akan semakin lemah dan kemampuan mukasyafah syaitoniyah dan khawarikul akidah akan semakin kuat. Jadi perlu jika diketahui bahwa khawarikul akidah dan mukasyafah syaitoniyah ini akan menjadi mengangkut dua hal ya, yaitu ilmu dan kemampuan nanti seperti itu. Ya. Jadi kemampuannya apa? Jadi yang pertama kemampuan dari mukasyafah syaitoniyah, jadi yang diberikan oleh setan itu adalah anak ini akan bisa mengetahui, melihat dan mendengar sesuatu yang tidak bisa diketahui, dilihat dan didengar oleh orang-orang normal. Anak ini akan bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi dengan meramal. Anak ini akan bisa menentukan letak suatu benda walaupun jauh dengan tepat. Seandainya ini disuruh mencari suatu benda tertentu, maka dia akan menerawang dan kedua kakinya secara refleks akan melangkah menuju arah di mana letak benda tersebut. Anak ini bisa mengetahui jenis gangguan atau penyakit orang baik lewat sihir, hasad atau jin. Anak ini bisa melihat jin di sekitar atau ada yang di dalam tubuh orang yang sedang dirasuki jin. Anak ini bisa mendengar suara-suara jin yang ada di sekitarnya dan lain-lain. Inilah kemampuan mukasyafah syaitoniyah. Jadi kemampuan yang diberikan oleh setan-setan jin dalam dirinya. Jadi seperti itu, dia memiliki kemampuan, memiliki ilmu gitu loh. Dimana itu tidak pernah belajar di situ. Langsung tiba-tiba dia mendapatkan keilmuan tersebut ya. Selanjutnya ada kemampuan khusus itu, anak ini akan bisa berjalan lebih cepat, bisa kebal dari pukulan, tidak merasa sakit kalau dipukul atau jatuh, dan bisa kebal dari senjata tajam, bisa makan kaca atau beling, bisa berjalan di atas api, bisa menarik atau mengangkat benda-benda yang berat dan lain-lain. Inilah kemampuan khawarijul adah. Jadi kemampuan yang diberikan oleh syaitan-syaitan di situ. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi orang tua semuanya. Jika anak kita yang memiliki gangguan seperti ini ya, memiliki indikasi ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka anak kita itu adalah anak yang memiliki kemampuan indigo. Di mana anak yang indigo itu berarti dia ada setan dalam diri anak tersebut ya, dan harus dikeluarkan setan itu ya kan. Dari mana setan itu? Dari leluhurnya ya. Jadi turunan dari leluhur. Maka dari itu penting sekali peruqyah juga membedakan, oh ini ternyata ini jin nasab ya kan, jin turunan, ini sihir dan seterusnya. Ini harus bisa membedakan karena untuk ketepatan dari obatnya nanti yang akan diberikan kepada anak tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu adalah sebab pertama sihir, penyebab anak indigo ya kan, karena sebab sihir wirothi ya. Sihir yang terkena kepada orang tuanya, bapaknya, ibunya, atau ada pengaruh-pengaruh sihir yang ada dalam rumahnya. Dan ketika sihir itu sedang aktif di situ, terjadilah pembuahan ya, dan terjadilah proses embrionik ya, proses terjadinya janin ya, dan seterusnya. Maka pengaruh sihirnya juga masuk ke dalam janin tersebut ya. Subhanallah, sangat halus sekali teman-teman semua ya. Semoga dengan yang disampaikan ini ada wawasan baru ya untuk kita semua, dan insya Allah ya, moga-moga ini bermanfaat ya dan menjadi ilmu buat kita semua. Sekian dari saya, ini yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait penyebab yang kedua
ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.